Baik, di sini sekarang saya sedang berada di gereja PWKPR di Bintaro, Rempoa, Jalan Dahlia. Perkenalkan, nama saya Raditya Rizky. Saya kuliah di IAIN Pontianak, jurusan psikologi Heeh. Islam. Boleh tahu ini dulu Pak, Bapak di gereja PWKPR sebagai apa? Saya klik di chat aja ya. Nanti kan di chat kan ada. Oh iya. Jadi Oh iya. nama saya adalah Presarjan Wibowo sebagai sekretaris majelis jemaat di POK PKPR. Pertama saya mau tahu sejarah gerejanya tersebut Pak. Siapa yang ngediriin, Oh, oke. tahun berapa? Jadi itu kalau berbicara sejarah ya memang cukup panjang ya. Kita itu sudah ada, kalau saya nggak salah itu tahun 74 kalau nggak salah ya. Nah, kok bisa ada? Ya waktu dulu kan eh, banyak pegawai-pegawai angkatan darat terutama ya, angkatan darat yang memang tinggal di kompleks mabat sekarang lah, ada mabat 60, 104 ya, Kiwal, terus 55, 65, mabat 25. Jadi memang membutuhkan suatu tempat untuk beribadah. Lalu orang-orang tersebut ya kemudian membentuk sebuah persekutuan ya. Nah, kalau di gereja Protestan kan memang ada beberapa denominasi ya. Ada yang dari gereja Batak, ada yang orang orang dari Indonesia Timur ya, macam-macam gerejanya, ada yang dari Jawa, ada yang GKI. Nah, tahun 74 itu ya sepakat untuk beribadah secara bersama-sama. Nah, ini sudah mendapatkan izin dari TNI Angkatan Darat. Kalau aktivitas keagamaan di gereja itu apa aja Pak di sana? Nah, Aktivitas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gereja-gereja lain. Yang pasti ada ibadah. Ada ibadah itu ada ibadah secara bersama di hari Minggu ada. Lalu ibadah itu namanya ibadah umum ya. Kalau gereja kan biasanya ibadah umum di hari Minggu. Lalu ibadah-ibadah lain seperti ibadah kaum ibu ya, atau kaum bapak atau kaum muda itu juga ada. Terus apalagi selain itu ada kunjungan ke orang-orang yang memang membutuhkan perhatian, misalkan yang sakit, ya itu kan juga perlu dikunjungi, ya kan? Kenapa kok kadang-kadang kok nggak pernah gereja? Kenapa? Oh saya lagi sakit. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah jadi juga prinsip itu kan jadi artinya kita saling perhatikan. Nah kira-kira itulah umum lah ya, seperti itu. Ibadah ya tetap ada ibadah secara umum maupun secara kategori ya. Untuk ibadah anak-anak biasanya bersamaan waktunya dengan ibadah umum hari Minggu. Nah, ibadah muda-mudi, ibadah kaum ibu dan kaum bapak biasanya menyesuaikan waktunya ya dengan persepsi Bapak gimana dalam melihat COVID-19? dari sudut pandang yang seperti apa? Boleh dalam sudut pandang Apakah ininya? agama? Tes. Ya agama. Ya, gini. Nah, COVID itu kan banyak yang bilang macam-macam ya. Iya. Asalnya dari apa? Teorinya ada yang dari teori mengenai apa? Penularan hewan. Awalnya kan menurut ada yang bilang bahwa itu adalah berlatar belakang dari penularan hewan. Tetapi ada juga yang bilang bahwa itu adalah kebocoran dari laboratorium. Benar kan? Pernah dengar? Kayak gitu. Yang bocor dari laboratorium belum pernah. Di Wuhan ya, itu juga ada yang punya teori seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kalau sebenarnya itu tidak akan masuk ke dalam perdebatan itu ya. Tetapi bagaimana yang pertama adalah bagaimana kita memandangnya dari sudut pandang kalau kita nanya tentang gereja, sudut pandang seperti apa ya. Semua itu kan terjadi atas izin dari yang punya hidup ya. Semua diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun penyebabnya, faktanya itu sudah ada, ya, itu kan ya. Kita tidak bisa mengingkari bahwa COVID itu ada karena di sekeliling kita pun di dekat rumah saya, di dekat rumah Anda,
di sekeliling kompleks Mabat, kompleks ekspedisi, kompleks PU itu sudah banyak yang terpapar, dan memang ada beberapa yang katakanlah punya faktor penyerta yang menjadi yang tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi memang sudah ada di mana-mana. Nah, dari sudut pandang itu ya kita menyikapinya dengan bahwa memang Tuhan mengizinkan adanya kayak gini. Tahun-tahun sebelumnya, abad-abad sebelumnya pun sudah terjadi penyakit yang ya katakanlah nggak sama ya, tapi mirip kayak flu Spanyol, terus kemudian ada Black Fever ya di Eropa. Itu berarti memang Tuhan izinkan, ya izinkan terjadi. Baik Pak. Terus kalau adaptasinya gimana dalam menghadapi COVID-19 di gereja PWKPR? Ya, adaptasi dalam menyikapinya. Yang pertama yang jelas gereja sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab, ya baik kepada umat maupun keberadaan umat manusia secara umum ya. Kita hidup juga dalam tata aturan organisasi, baik itu di wilayah setempat maupun secara nasional. Yang pertama adalah kita lakukan evaluasi, ya. Kemudian setelah lakukan evaluasi, juga harus mentaati arahan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, baik itu provinsi, kecamatan, sampai dengan tingkat kelurahan dan RT RW. Itu sikapnya satu itu ya. Jadi sikapnya satu, tetap berpegang pada itu. Nggak lama setelah pengumuman PSBB di Jakarta, itu adaptasi yang pertama adalah kita harus mengevaluasi apakah kegiatan kita yang tatap muka itu rutin masih bisa dijangkau atau tidak. Ya. Nah, kenapa gitu? Karena kita juga tadi, saya tadi balik ke yang tadi barusan tadi, bahwa kita juga memikirkan keselamatan jemaat, ya. Ini khusus ya, jadi keselamatan jemaat secara khusus, maupun secara umum masyarakat sekitar. Nah, kalau misalkan ada perkumpulan, nanti potensi besar. Jadi, gereja dalam hal ini mengambil sikap, ya, arahan dari organisasi gereja yang lebih tinggi, maupun dari pemerintah, itu yang menjadikan kita melakukan apa yang sedang kita lakukan. Yaitu sekarang pertemuannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi secara online. Kalau upaya dalam mengedukasi jamaahnya gimana Pak? Nah, upaya pengedukasi jemaah kan bisa dilakukan seiring dengan proses tadi ya. Jadi seiring itu dalam artinya gini, bisa lewat grup WA yang ada di jemaat, baik itu grup WA umum maupun kayak misalkan grup pemuda, grup ibu ya, kaum bapak dan seterusnya. Itu bisa satu itu. Kemudian kita juga mengacu kepada badan-badan resmi yang kita punya di negara ini ya. Itu kan ada informasi. Nah, itu disebarkan informasi itu. Nah, ada hambatannya nggak Pak di dalam jamaah nih yang seperti nggak setuju dalam pandangan tokoh agama dalam menerapkan protokol kesehatan? Sampai sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Sampai sejauh ini belum ada. Ya, kalau saya bilang tanya ada apa enggak, belum ada sih. Saya belum ketemu yang nggak setuju, belum ada. Ada nggak dari pihak gereja nih memfasilitasi yang jamaahnya nih? Misalnya ada yang nggak punya sinyal atau wifi perangkat itu? Ya sampai sejauh ini memang jarang sekali seperti itu ya. Tapi memang sebisa mungkin diatasi dengan katakanlah gini, kayak misalkan di dekat rumah Pak Ladu itu dulu kan ada Bu Simanjuntak. Ada jemaat yang kira-kira memang sudah sepuh ya, usia udah lanjut. Hidupnya mungkin hanya dia sama pembantu atau asisten lah. Jadi ketika tidak punya alat komunikasi ya dipinjamkan, sehingga pada saat hari H dia bisa mengikuti. Lalu ini pertanyaan terakhir Pak, dalam agama Kristen Protestan nih kan biasanya kan yang tetap muka kan, nah
dalam kitab Injil nih ada nggak sih yang apa misalnya sebenarnya nggak dibolehin online tatap muka, sebenarnya nggak dibolehin beribadah online, ada nggak sih Pak? Kayak gitu. Ya, kembali lagi kepada masing-masing denominasi. Ya, ada denominasi yang tidak. Dalam artian gini, di Protestan ada beberapa aliran di mana kalau ini saya nggak bilang semua ya, tapi memang ada beberapa ibadah yang, contoh ibadah gini, ibadah yang ada perjamuan kudus gitu ya. Jadi itu bukan nggak boleh online sebenarnya, tapi hanya berlaku pada saat itu. Nah, kalau kita ibadah online di YouTube misalkan ya, misalkan kita di YouTube, kan kita menggunakan aplikasi YouTube untuk katakanlah untuk ibadah bersama menggunakan aplikasi YouTube. Kalau di kami memang nggak sampai nggak seperti itu ya. Nah, kalau di denominasi lain mungkin ada yang kalau misalkan ibadah perjamuan hanya pada saat itu saja. Ya, ada. Jadi kalau tempat kami ya nggak ada. Tapi memang dengan harapan apa supaya jemaat itu bisa bersama-sama kita ibadahnya. Ya kan gini, Mas Kris bayangin deh kalau misalnya kita pakai YouTube, kan nanti juga bisa ditonton bukan? Nah, sebenarnya kita juga tidak bisa maksa orang, harus jam segini ya. Tapi bahwa kita punya jadwal biasa ibadah jam pukul 8:30 pagi, katakanlah. Ya, berarti kami memang mengajak orang untuk ibadah tetap pukul 8:30 pagi. Kasih banyak ya Pak. Sama-sama ya, saya lagi sehat-sehat ya. Ya, amin lancar Pak. nanti sekolahnya, kuliahnya cepat selesai. Amin. Ya, amin Pak. Amin, Selamat, sehat-sehat ya. semua. Selamat malam Salam Pak. ya. Ya.